agen rahasia, penjara bawah tanah yang mengerikan, penyadapan, hingga kecaman massal. Begitulah rumor yang beredar tentang Komite Keamanan Negara atau KGB yang sudah bubar 3 dekade lalu. Walau begitu, mantan-mantan anggota KGB atau Komitet Государственной безопасности masih hadir di tengah-tengah Rusia hingga hari ini. Beberapa menjadi deputi, senator, dan petinggi BUMN Rusia yang karirnya dibantu oleh masa lalunya sebagai Chekis. Di sisi lain, semua organ keamanan Rusia masa kini merupakan anak cucu dari KGB. Kata Chekis berasal dari CK, yaitu Komite Darurat atau Organisasi Keamanan Negara pertama Soviet. Chekis yang paling populer adalah Presiden Rusia Vladimir Putin. Ya, jauh sebelum menjadi Presiden Rusia, Vladimir Putin menghabiskan 5 tahun di Dresden, Jerman Timur sebagai seorang agen KGB. Masalahnya, pekerjaannya lumayan misterius. Hampir nggak ada informasi mengenai operasi apa yang ia ikuti dan agen asing mana yang menjadi mitra kerjanya. Semuanya tertutup rapat. Saat ditugaskan ke Jerman Timur nih, sama atasannya di KGB, Putin masih seorang agen muda. Waktu itu, usianya baru 33 tahun. Dan dia sudah menikah dengan Ludmila, sekarang udah cerai ya. Dan dikaruniai seorang putri, namanya Maria. Setelah menyelesaikan pelatihan di Akademi Intelijen Luar Negeri di Moskow, Putin yang fasih berbahasa Jerman sebenarnya punya pilihan. Dia bisa menunggu beberapa tahun untuk dikirim ke Jerman Barat, atau dia bisa pergi ke Jerman Timur. Dan ternyata dia memilih pilihan kedua. Dalam buku kumpulan wawancara First Person, Putin ingat bahwa KGB tertarik untuk mengumpulkan segala informasi yang berhubungan dengan musuh strategis mereka, yaitu NATO. Ia dengan santai menyebut pekerjaannya lumayan rutin dan menjabarkan hal-hal yang biasa ia lakukan seperti merekrut informan, mengumpulkan informasi, dan mengirim semua data yang diterima ke Moskow. Dalam sebuah wawancara nih, Putin mengatakan bahwa ia menemukan banyak mata-mata unik selama bertugas di Jerman Timur. Presiden Rusia itu bahkan mengaku gemar merekrut agen-agen. Menurutnya itulah pekerjaannya selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, pengintaian bukan satu-satunya unit rahasia di KGB. Hanya saja surat kabar memang nggak pernah menuliskan sektor lain di lembaga tersebut. Struktur komandonya nggak pernah dibocorkan. Seorang insinyur, petugas perpustakaan, atau pemain saham bisa aja ternyata seorang agen Uni Soviet. Mereka memiliki posisi resmi, sehingga lebih mudah bagi para mata-mata ilegal tersebut untuk menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, sekretaris pertama di sebuah kedutaan selalu seseorang dari KGB. KGB tak berbeda dengan lembaga agen rahasia lainnya di dunia, kata Melevani. Ia pernah menduduki posisi operasional dalam organisasi tersebut. KGB bukanlah unit bersenjata di bawah partai komunis, melainkan sebuah negara di dalam negara, katanya. Pada era totalitarisme Uni Soviet, divisi ideologis kelima yang terkenal membayangi semua aktivitas anggota Partai Komunis Uni Soviet. Departemen ke-12 mereka yang bertanggung jawab untuk menyadap percakapan dan gedung-gedung merupakan unit yang paling berpengaruh. Para pengawas yang bekerja di sana kebanyakan perempuan. Nah, mereka digaji 300 rubel, kurang lebih sekitar $300 Amerika Serikat pada masa itu. Itu gaji dengan nominal yang sangat besar ya pada zaman itu. Dan nggak seperti $300 seperti saat ini. Gaji insinyur saat itu bahkan cuma 120 rubel. Jauh banget perbedaannya. Perlu waktu 1 tahun untuk meninjau profil personal calon anggota sebelum direkrut. Rekaman berdurasi 8 hingga 11 jam dikumpulkan per hari dari satu objek dengan 7 pengawas mengawasi rekaman tersebut per jam. Namun, sungguh mustahil untuk menyimak semua orang. Departemen tersebut nggak mampu melakukannya. Secara umum, mereka hanya menyadap komunikasi internasional. Orang-orang di jalan bahkan bisa bergabung dengan KGB, tapi hanya sedikit dari mereka yang benar-benar melakukannya. Menurut Nikita Petrov, seorang sarjana organ keamanan Soviet, kebanyakan anggota KGB bergabung bukan karena inisiatif mereka.
Mereka adalah orang-orang yang punya berkas perkara tertentu dan dengan kata lain mereka mau nggak mau harus berkolaborasi dengan KGB. Oh iya, KGB itu nggak pernah menyiksa siapapun ya di ruang bawah tanah. Dan sebenarnya nggak ada ruang bawah tanah yang dimaksud kayak yang mungkin di film-film Hollywood gitu. Emang ada penjara internal di lantai 7 gedung zaman prarevolusi alias zaman kekaisaran yang terkenal di lapangan Lubyanka. Nah, musuh-musuh rezim era prarevolusi atau era kekaisaran itu diasingkan setidaknya 101 km dari kota besar bersama para kriminal dan pelaku prostitusi dan diadili sesuai dengan 2 pasal yang berlaku. Nikita Petrov menyebutkan ada 30 sampai 60 orang di penjara tiap tahunnya karena melanggar pasal 70 tentang penghasutan anti-Soviet dan sekitar 100 orang di penjara karena pasal 190 tentang penyerangan terhadap pemerintah. Namun mulai akhir 1960-an, elit pemerintah Soviet juga mulai takut sama KGB. Yuri Andropov, salah satu pemimpin Uni Soviet ya, dia menjadi kepala KGB dan lembaga tersebut mendapat sumber daya dan kesempatan 3 kali lebih banyak dibandingkan lembaga-lembaga lain. KGB bahkan mengintai polisi biasa, yang membuat polisi merasa nggak nyaman. Setelah menerima segalanya, dari pasukannya sendiri hingga hak-hak untuk melakukan pengintaian, lembaga kuat ini tidak bisa bertahan saat terjadi pemberontakan pada Agustus 1991. Dalam kudeta yang gagal tersebut, para Cekis memainkan peran sebagai telinga bagi kaum revolusioner. Beberapa ditangkap dan kemudian mendapatkan amnesti. Dan akhirnya, gedung Lubyanka, markas KGB dulu, diambil alih oleh Badan Keamanan Federal atau FSB penerus KGB masa kini. Terus kemana para Cekis pergi? Ruang FSB nggak cukup untuk menampung semua orang, tapi terdapat ruangan di gedung-gedung Rusia lainnya dan mereka sekarang menjabat sebagai deputi, gubernur, jaksa, wakil menteri, dan kepala perusahaan milik negara atau BUMN. Yang jelas masa lalu mereka sebagai Cekis masih mempersatukan mereka. Saya Fauzan, untuk Fugosti, Asumsiko.